Selamat pagi adik-adik. Wah, siapa yang sudah siap dengar cerita sekolah minggu? Angkat tangan, ayo, ayo, angkat tangan. Waduh, mantap ini hebat-hebat nih. Adik-adik, sebelum dengar cerita sekolah minggu, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan kami mau belajar dan mendengarkan cerita sekolah minggu. Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang mau Tuhan Yesus katakan kepada kami. Khususnya ya Bapa, hari ini kami mau belajar mengenai pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kami. Allah yang makasih, pimpin kami supaya kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Elvin mau cerita, adik-adik coba lihat gambar di samping dulu. Ayo, ada yang gak tahu nggak ini gambar apa? Gambar apa? Gambar bola adik-adik. Ayo dikumpulin bolanya. Siapa yang punya bola di rumah? Ayo dikumpulin semuanya. Tunjukin nama Kak Elvin bola kalian yang paling bagus, yang paling besar, yang paling hebat. Ini gambar bola plastik. Kalau bola plastik mah ringan ya adik-adik ya. Kalau mau kita bawa main gampang. Adik-adik mungkin bisa bawa 10 bola, 15 bola. Oh, kuat gitu kan. Kalau ini adik-adik, wah, bola tenis. Wah, ayo siapa punya bola tenis adik-adik? Siapa suka main tenis? Waduh. Wah, kalau adik-adik bisa main tenis, jago juga nih. Kak Elvin juga pengen belajar main tenis nih. Ini bola tenis. Kecil sih, tapi lebih berat. Mungkin kalau adik-adik kelas kecil mungkin dia bisa bawa 3 atau 5 bola kali ya. Nah, sekarang adik-adik, ini bola apa adik-adik? Wah, bola sepak, bolanya Cristiano Ronaldo, bolanya Lionel Messi. Siapa yang punya bola sepak? Coba tunjukin. Wah, kayak juga seneng main bola adik-adik, main bola sepak. Nah, adik-adik sekarang kalau yang ini gambar apa? Bola basket. Lebih gede lagi bolanya. Dan bahannya dari karet, jadi berat biasanya. Siapa yang sedang main basket ada? Wah, adik-adik, kalau bawa bola plastik mah gampang. Bola tenis gampang. Bola sepak, oh kalau dibawa mungkin susah juga ya. Bola basket, aduh, berat banget itu. KRV juga nenteng bola basket juga pegel tangannya gitu kan. Nah adik-adik, bayangkan kalau sekarang kita menenteng atau membawa ini adik-adik. Ayo gambar apa itu adik-adik? Gambar salib. Salib Yesus adik-adik. Berat ya. Kayu yang besar begitu kan. Ditimpakan di bahu orang gitu kan. Aduh, kayak Elvin kira-kira ditaruhin kayunya bisa encok pegel itu tuh adik-adik tuh. Berat sekali adik-adik. Dan bukan hanya kayu salib adik-adik. Ada juga ada apa ini adik-adik? Mahkota duri adik-adik. Aduh, pasti sakit sekali ya kalau dikasih mahkota duri. Aduh, topi kesempitan aja suka bikin kita sakit ya. Apalagi ini topi dari mahkota duri. Pasti sakit sekali adik-adik ya. Adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus kita kok terkena mahkota duri, memikul salib? Ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus begitu? Ayo. Betul, karena Tuhan Yesus mau menebus dosa adik-adik dan dosa Kak Irving. Kita seringkali menjadi anak yang nakal adik-adik, gak patuh kepada orang tua. Dan kenakalan-kenakalan itulah yang mau Tuhan Yesus tebus. Nah adik-adik, hari ini Kak Elvin mau cerita tentang penderitaan dan pengorbanan terbesar Tuhan Yesus dalam karya pelayanan. Nah, adik-adik bisa lihat ya, Tuhan Yesus sudah ditangkap oleh para prajurit Romawi. Dia diseret, itu kan. Dia diseret, ditangkap, bahkan disiksa. Sampai-sampai adik-adik dia berapa kali terjatuh. Dan karena keseringan terjatuh, maka seseorang nama Simon disuruh untuk membantu mengangkat salib Yesus. Kemudian adik-adik, berjalanlah mereka. Berjalanlah mereka dengan tertatih-tatih. Tuhan Yesus begitu lemas karena harus mendapatkan siksaan dari tentara Romawi. Dan sampailah mereka di Bukit Golgota adik-adik. Di Bukit Golgota adik-adik tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus masih lemah, masih lemas. Dia mulai kehabisan darah. Tapi kemudian adik-adik, dia dipaku di salib itu.
Dia dipaku di salib itu dan darahnya mengucur deras, adik-adik. Kemudian setelah dia didirikan, adik-adik, tidak berhenti di situ, adik-adik. Ketika Tuhan Yesus didirikan sambil terpaku tangannya, Tuhan Yesus melihat bagaimana para perwira Romawi itu sedang berjudi. Mereka sedang bertaruh, adik-adik. Ayo, siapa yang dapat jubah si Tuhan Yesus ini nih? Siapa yang dapat ini? Mereka berjudi, adik-adik, mempertaruhkan jubah Tuhan Yesus itu. Bayangkan, adik-adik, luka fisik, badannya berdarah, dicambuk, kelelahan, ditambah lagi dihina, adik-adik, ditelanjangi, jubahnya diambil. Dan tak berhenti situ, adik-adik, banyak orang yang mengolok dia. Banyak orang yang mengolok-ngolok dia. Wah, katanya kamu raja orang Yahudi. Tunjukkanlah kuasamu. Turunlah dari salib itu. Dan kemudian tidak berhenti di situ juga, adik-adik. Sampai akhirnya ketika dia disalib, adik-adik bisa lihat ya dalam tulisan itu ya. Di gambar berikutnya nih, ada tulisan dalam bahasa Ibrani Inri. Inilah Yesus, raja orang Yahudi. Bagaimana ini adalah sebuah ejekan kepada Tuhan Yesus. Bahwa dia telah disalib. Nah, adik-adik, menderita sekali Tuhan Yesus ini, adik-adik ya. Dan kemudian setelah energinya habis, adik-adik, rasa lelahnya, darahnya mulai menucur deras. Akhirnya kemudian Tuhan Yesus wafat. Tuhan Yesus wafat, adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus wafat, langit tiba-tiba menjadi gelap. Tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Orang-orang kalang kabut ketakutan. Dan kemudian Yesus berseru, Bapa, kuserahkan nyawaku. Dan kemudian Tuhan Yesus mati, adik-adik. Adik-adik, kita bisa melihat ya, bagaimana ada perjuangan yang hebat yang Tuhan Yesus mau lakukan bagi adik-adik dan juga Kak Irving. Nah, sekarang kita juga harus belajar, adik-adik, bagaimana kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus itu. Memang kita tahu, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pengharapan ada, keselamatan ada. Tapi bagi adik-adik yang masih nakal, masih membantah sama gurunya, masa sih adik-adik tidak sedih melihat salib Tuhan Yesus? Salib Tuhan Yesus yang menjadi berat dan semakin berat karena kenakalan-kenakalan kita. Nah, mari adik-adik, sekarang kita belajar. Kita belajar untuk mengakui dosa kita. Kita belajar untuk tidak nakal lagi, untuk nurut kepada orang tua, dan tidak membantah papa mama. Kan ada lagunya adik-adik ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Ayo nyanyi. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, ingat ya, darah Yesus, salib Yesus adalah anugerah yang berharga yang menyelamatkan adik-adik dan Kak Irving. Maka kalau sekarang adik-adik sudah diselamatkan, jangan jadi anak nakal lagi. Jangan ngebantah sama orang tua lagi. Nurut sama orang tuanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat merayakan bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa adik-adik dan Kak Irving. Amin. Kak Irving kembalikan kepada guru sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati.